Jadi secara keseluruhan itu cancer itu umumnya dibagi dua ya etiologinya. Yang pertama itu karena genetik ya. Jadi 85% itu disebabkan oleh faktor genetik ya. Kalau jumlah penderita kanker leher dan juga kepala di Indonesia mencapai 32.000 jiwa per tahunnya. Penyebabnya apa sih, Dok? Ya, memang penyebabnya. Jadi secara keseluruhan itu cancer itu umumnya dibagi dua ya etiologinya. Yang pertama itu karena genetik ya. Jadi 85% itu disebabkan oleh faktor genetik ya. Keganasan apapun ya, termasuk di dalamnya itu keganasan pada kepala leher ya. Jadi faktor genetik itu disebabkan oleh kegagalan pada level DNA atau RNA sehingga terjadilah sel yang abnormal. Sel yang abnormal itu dia akan menetap dan akan berubah menjadi suatu keganasan. Jadi 85% karena faktor genetik. Sedangkan yang 15%-nya itu disebabkan oleh faktor eksternal atau gaya hidup. Misalkan ya karena dia ada zat karsinogen ya, zat karsinogen kita tahu misalkan merokok ya, merokok, kebiasaan merokok atau minum alkohol itu juga akan bisa memicu terjadinya faktor keganasan pada kepala leher. Misalkan keganasan merokok itu bisa menyebabkan keganasan pada rongga mulut, ya, kemudian di lidah, di bibir bagian dalam, atau di gusi, atau di saluran nafas bagian atas, saluran makan bagian atas, bahkan di paru, di leher, ya. Itu kita sama-sama tahu bahwa merokok itu adalah zat karsinogen. Kemudian kedua, kebiasaan minum alkohol. Ya, kebiasaan minum alkohol itu dia akan mengiritasi, merusak selaput mukosa yang ada di rongga mulut atau yang ada di saluran makan. Ya. Kemudian yang ketiga itu kebersihan gigi rongga mulut yang tidak dirawat dengan baik. Misalkan gigi yang berlubang atau patahan gigi yang tajam, ya, atau sariawan yang terus-menerus. Nah, beberapa kasus sering saya dapatkan bahwa patahan gigi yang tajam atau kebersihan rongga mulut yang tidak terawat itu sering memicu terjadinya keganasan di rongga mulut. Misalkan pada lidah, pada gusi, atau pada pipi bagian dalam, itu sering terjadi. Jadinya luka gitu ya, Dok, ya dia ya? Ya, luka yang nggak sembuh-sembuh. Kemudian yang ketiga juga bisa karena faktor penurunan imunitas tubuh. Misalkan salah satunya contoh pada penyakit HIV ya, AIDS, nah itu juga akan menimbulkan pencetus untuk suatu keganasan di kepala leher. Faktor yang lain, misalkan karena kebiasaan sirih atau menginang ya. Kalau zaman dulu itu di daerah-daerah gitu itu ada orang yang sering menginang sirih ya. Itu juga itu memicu terjadinya keganasan pada kepala leher, misalkan pada rongga mulut ya, pada rongga mulut sehingga dia akan mengiritasi terus-menerus mukosa bagian dalam daripada lidah atau bibir atau gusi ya, sehingga dia akan timbul luka yang nggak sembuh-sembuh, akhirnya timbul suatu keganasan. Ya. Kemudian satunya lagi itu misalkan orang yang sering makan yang panas-panas ya, kebiasaan makan panas-panas, habis makan bakso panas-panas ya, atau makan mie ayam yang panas-panas, habis itu makan pedas-pedas ya, kemudian habis itu makan es. Wah, kontras banget nih, Dok. Habis terpapar oleh makanan yang panas-panas, kemudian terpapar dengan yang es. Sehingga mukosa kulit atau mukosa bagian rongga mulut atau bibir atau gusi atau lidah itu tidak semuanya bisa bertahan dengan paparan yang panas dan dingin tiba-tiba itu kan. Sehingga itu memicu terjadinya suatu luka yang terus-menerus. Ya. Berarti ini sebenarnya kalau terlalu banyak aktivitas yang dilakukan di rongga mulut juga bisa menjadi faktor resiko ya, jadi pemicu juga ya, Dok ya? Betul, ya. Salah satunya juga kebiasaan makan yang bakar-bakar, misalkan sate atau steak ya. Nah itu zat karbon yang warna hitam pada steak atau pada sate itu juga sudah bisa memicu suatu keganasan. Wah, ya. Padahal yang bakar-bakar lebih enak loh, Dok, biasanya makanannya. Iya, betul.